Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sebelum kita mulai DCWT kita pada hari ini, ada berita bahagia dari BitGet, di mana kita berkesempatan untuk mendapatkan, atau lebih tepatnya memperebutkan 50 USD dan 1000 BGB dari event Buka Peti Harta Karun. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ya, eventnya berlangsung dari tanggal 19 Juli hingga tanggal 26 Juli. Ya. Dan yang pertama ada Peti Harta Karun. Cukup lakukan peragangan pertama Anda di pasar spot atau futures dan terima hadiah di bawah ini. Ya. Kumpulan hadiah akan didistribusikan secara acak, sehingga peti harta karun yang Anda dapatkan dapat diisi secara random mulai dari 2 USD hingga 50 USD. Dan ada juga 10 BGB hingga 1000 BGB. Total hadiah mencapai 50.000 USD dan 50.000 BGB. Sekali lagi, hadiah akan didistribusikan secara acak. Ya. Yang kedua ada juga total hadiah sebanyak 100.000 USD dan 100.000 BGB. Ambil angka Anda satu angka lagi jauh dan raih salah satu tingkatan volume perdagangan berikut untuk mendapatkan kumpulan hadiah yang sesuai. Jadi intinya apa? Volume perdagangan kalian kalau lebih dari 2 juta USDT, ya, total hadiah bisa mencapai 100.000 hingga 100.000 BGB, ya, 100.000 USD dan 100.000 BGB. Silver, ya, lebih dari 1 juta USDT sebesar ini, dan bronze lebih besar dari 500.000 USDT. Ya, jadi lagi-lagi buat kalian tertarik untuk mengikuti event ini bisa daftar sekarang. Karena event ini sekali lagi untuk pengguna baru di Filipina, Thailand, Indonesia, dan kawasan Timur Tengah. Ya. Dan buat kalian sebelum yang masuk, gua sarankan dulu baca catatan tambahan dan syarat ketentuan. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu berita dari BitGet dan kita akan lanjut ke DCWT. Dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 0,9%. Dengan total market cap mencapai di 1,05 triliun US dollars. Kita bisa lihat untuk Bitcoin, dia berhasil reclaim 23.000 USD. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 1,1% dalam 24 jam terakhir. Dan untuk Ethereum, dia meningkat lebih besar lagi sebesar 4,65% dengan harga di 1.500-an lagi. Ya. Dan untuk BNB dia meningkat sebesar 3,41% dan berhasil kembali mereclaim daerah 263 ya, di mana itu adalah summer low bagi BNB. Dan XRP selanjutnya peningkatan sebesar 1,16%. Dan untuk Cardano dia meningkat sebesar 1,11%, Solana 3,7%. Jadi overall kita bisa lihat cukup meningkat. Dan sepertinya Bitcoin dominance sedikit cenderung turun karena peningkatan dari alts cenderung lebih besar pada 24 jam terakhir, ya. Dan kalau kita bisa lihat untuk Bitcoin, ya, Bitcoin dia sedang retest, ya, basically kemarin retest MA50 dan dengan jelas tertahan oleh MA50. That's good, ya. Dan kalau kita lihat volume sellers pun mulai berkurang. Ini juga kembali menjadi satu pertanda yang cukup baik untuk Bitcoin, ya. Lagi-lagi PR-nya cukup simple untuk Bitcoin, ya. Kembali bertahan dulu di atas dari MA50. Kalau bisa Bollinger Band-nya membesar dan mulai ada lagi volume di sini, ya, tentunya volume buyers. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat MA20 semakin mendekat. Jadi selain dari itu mungkin yang kita tunggu lagi adalah Golden Cross dengan MA50, ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya yang masih menjadi main support bagi Bitcoin adalah MA50. Sudah 2 hari dites dan 2 hari cukup oke menahan harga Bitcoin, ya. Dan secara struktur lagi-lagi masih bagus, ya, untuk Bitcoin. Dia masih membuat satu higher high, ya, walaupun baru tembus sebenarnya, ya. Dan overall seperti itu untuk mikronya, ya. PR-nya jelas menahan MA50. Dan selanjutnya yang nggak kalah penting adalah kita lihat makronya. Ya, untuk Bitcoin kita bisa lihat dia masih di daerah MA200. Ya. Dan harapan kita adalah pada minggu ini, atau tepatnya 3 hari ke depan lah kurang lebih, ya, Bitcoin bisa close weekly di atas dari 22.700 karena itu adalah MA200 weekly, ya. Dan seperti yang kita bisa lihat, andaikan, ya, Bitcoin mulai reclaim lagi MA200 dan yang paling penting bukan cuma reclaim tapi menjadikan sebagai support, ini biasanya menjadi pertanda yang cukup baik. Dan historically speaking, ya, kita bisa lihat di sini, ya, seperti di COVID crash saat dia berhasil lagi reclaim. Lalu yang mungkin lebih jelas itu di 2015, ya, saat dia sempat close di bawah, beberapa minggu di bawah dari MA200 dan saat dia reclaim, ya, nah di situ dia biasanya mulai terjadi pelan-pelan recovery ke atas. Itu secara historically, ya. Jadi makanya cukup penting pada minggu ini untuk Bitcoin bisa kembali
weekly close di atas dari EMA 200 dan konfirmasi EMA 200 weekly mulai menjadi support lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya secara makronya. Dan kalau kita bisa lihat juga, ya lagi-lagi ini sudah masuk ke minggu ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 ya sudah minggu ke-6 seperti yang gue bilang ya. Jadi kita jangan berharap EMA 200 weekly ini adalah daerah auto mantul sultan. Paling cepat aja 4 minggu ya, dan ini bisa dibilang out of norm ya, di luar dari normanya. Normanya kita bisa lihat cenderung bisa sampai belasan minggu ya. Dan kalau kita balik ke 2015 itu bahkan sampai puluhan minggu ya, alias kurang lebih harusnya seingat gue lebih dari setahun kalau gue nggak salah hitung ya. Nah, jadi untuk sekarang ya lagi-lagi ini adalah tempat yang bagus untuk kita akumulasi Bitcoin ya. Tentunya buy limitnya nanti kita akan bahas di belakang ya. Untuk sekarang lebih ke makronya dulu aja. Tapi kita bisa lihat bahwa secara historically RSI di bawah sini dan dekat-dekat EMA 200 adalah tempat yang baik untuk kita akumulasi Bitcoin ya. Dan selanjutnya untuk indeks dolar, kita bisa lihat bahwa dia dalam beberapa hari terakhir ini masih mendapatkan support dari MA20. Jujurnya cukup bikin deg-degan ya. Takutnya seperti di tanggal 27 dan tanggal 28 Juni lalu ya, di mana dia mantul dan lanjut ke atas. Kalau kita bisa lihat kemarin dia mengalami pelemahan lagi, tetapi lagi-lagi masih tertahan oleh MA20. Tentunya harapan kita adalah dia bisa jebol MA20 dan lanjut ke bawah ya, kalau bisa sampai tembus 105 di sini ya. Kenapa? Buat lo yang mungkin masih bingung, karena indeks dolar ini memiliki korelasi negatif dengan Bitcoin dan risk on asset, di mana saat mereka meningkat cenderungnya risk on asset akan turun. Dan kalau kita lihat juga nggak cuma secara short termnya ya, tetapi justru malah lebih efektif secara long term. Kita bisa lihat di sini saat COVID crash di 2020, cek Bitcoin ya. Di Maret 2020, kita bisa lihat Bitcoin crash. Sementara indeks dolar dia meningkat di sini ya di Maret 2020. Jadi saat indeks dolar meningkat, Bitcoin, Ethereum, Nasdaq, S&P, Dow Jones semua cenderung drop ya. Nah, tetapi di waktu bersamaan kalau dia mendapatkan satu bear market yang kuat seperti di sini, seperti juga di sini tahun 2000 berapa nih? 2017-an ya. Nah, saat terjadi seperti ini, inilah waktunya Bitcoin dan lain-lain ya, bukan cuma soalnya lagi-lagi salah satu miskonsepsi terbesar adalah Bitcoin sendirian. No, risk on asset itu ada juga saham. Bahkan indeks-indeks Amerika Serikat yang dalam tanda kutip sangat dihormati pun masuknya ke dalam risk on asset. Dan kita bisa lihat korelasi yang sangat jelas saat terjadi bear market di indeks dolar, kita bisa cek untuk Bitcoin, dia mengalami bull market. Untuk Nasdaq ya, Maret 2020 ya, bull market. Untuk S&P 500 Maret 2020 bull market. Ya, jadi lagi-lagi itu korelasi yang sangat kuat dan sampai sekarang masih belum terpecahkan ya. Jadi tentunya jelas dong yang kita inginkan apa? Yang kita inginkan adalah indeks dolar yang seperti ini ya. Turun, turun, dan turun. Untuk kita yang hold tentunya risk on asset ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, lagi-lagi seperti yang kita bisa lihat Nasdaq, S&P dan lain-lain sekarang market ini sedang close ya, masih close market. Tapi kita bisa lihat bahwa kemarin dia close dengan plus ya. Kalau untuk Nasdaq sekitar 1%-an, ya 1,3 lah lebih tepatnya ya. Untuk S&P sekitar 1%, untuk Dow Jones sekitar 0,5%. Ya, jadi lagi-lagi akhirnya mengikuti BTC lagi ya. Jadi bisa dibilang dalam beberapa minggu terakhir seperti bukan minggu lah, beberapa hari terakhir Bitcoin sepertinya yang duluan naik baru pelan-pelan diikuti oleh indeks-indeks saham di Amerika Serikat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk lagi-lagi untuk buy limitnya kita akan bahas di belakang. Dan apa namanya, jangan lupa buat kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins dan lain-lain bisa menggunakan link referensi di bawah. Dan jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice dan juga bukanlah bagi-bagi sinyal. Tujuannya untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih ngerti charting lagi ya. Jadi selanjutnya kita akan bahas buy limit satu persatu. Oke, dan selanjutnya kita akan ke buy limit untuk Bitcoin ya. Nah, yang pertama adalah di MA50. Ini adalah salah satu lagi tambahan buy limit yang kita dapatkan sejak dia berhasil tembus di tanggal 19 Juli ya. Untuk sekarang kita bisa lihat ya, untuk MA50-nya turun lagi di 22.600. Jadi buat lo yang kemarin belum dapat di dua ini bisa pertimbangkan untuk buy limit di situ. Ya lagi-lagi ini untuk yang paling high risk ya untuk spotnya.
Dan selanjutnya ada juga di MA20 yang semakin mendekat. Dia sekarang di 21.198 atau biar lebih gampang dibulatkan di 21.200 ya. Dan selanjutnya lagi ada daerah 19.300-an. Ini adalah pembulatan dari 19.264. Di mana ini adalah satu struktur yang cukup efektif dalam beberapa hari ke belakang ini ya. Kita bisa lihat beberapa kali dia menahan harga Bitcoin ya. Kalau di daily sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Sementara di weekly kita bisa lihat dia sudah menahan sebanyak 4 kali. Dan buat kalian yang nggak tahu, ini adalah struktur all time high atau lebih tepatnya struktur weekly close all time high di 2017 ya. Sebelumnya resisten ya, dan bereaksi juga sebagai resisten di sekitar Desember November 2020, tertembus di pertengahan Desember, dan sekarang kita bisa lihat dia menjadi satu support yang baik. Ya, seperti biasa, teori resistance become support ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi harapan kita adalah supaya dalam 3 hari ke depan Bitcoin bisa weekly close amannya di 23.000 dan di atas dari EMA 200 weekly tentunya ya. Dengan seperti itu, chance untuk Bitcoin pelan-pelan recovery ya semakin besar ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi yang kita sangat tunggu-tunggu adalah tanggal 28 Juli. Karena lagi-lagi secara beritanya 28 Juli peningkatan interest rate akan lebih besar daripada forecast ya. Forecastnya 75, tapi kemungkinan besar akan jadi 100 BPS karena ya kita tahu hasil CPI-nya di awal bulan jelek ya. Jadi lagi-lagi sekarang PR terbesar untuk semua cryptocurrency adalah pump sebesar mungkin, cari sebanyak mungkin support just in case ya. Pada tanggal 28 terjadi volatilitas yang bearish. Kalau sampai terjadi seperti itu, kita sudah nabung dulu support ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Oke, lanjut ke ETH. Untuk ETH, basically dia kembali ke daerah waktu awal pump di tanggal 18 Juli ya. Dia enggan turun, which is good ya. Padahal 2 hari ini kita bisa lihat cenderung lebih banyak sellers. Tetapi price action-nya kita bisa lihat hari pertamanya tanggal 19 Juli dia membuat bearish spinning top ya. Artinya ada kegalauan di market. Dan pada tanggal 20 Juli kita bisa lihat lagi harga pun masih kurang lebih di daerah situ ya, lagi-lagi mendekati spinning top walaupun wick atasnya lebih panjang. Nah, pada hari ini karena Bitcoin cenderung recover ya dari 22.000 berapa tuh terendahnya kemarin, 20.300 mungkin ya. Ethereum pun lanjut lagi dan kembali ke price range awal ya. Jadi untuk sekarang lagi-lagi seperti pembahasan kemarin kita masih di no man's land ya. Untuk ke short kurang resisten di atas, untuk untuk kita spot nge-buy pun masih jauh dari 50. Ya, jadi untuk sekarang kita masih di daerah wait and see ya. Andaikan sampai Ethereum mulai menemukan momentum lagi ke atas, apalagi kalau jebol Bollinger Band dan ke-reject oleh daerah 1780, itu bisa menjadi peluang untuk kita nge-short. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah rejected ya, bukan cuma kena. Kalau cuma kena doang bisa tembus lagi ke atas ya. Jadi harus ada konfirmasi rejection dari daerah 1780. Itu bisa pertimbangkan untuk nge-short. TP-nya bisa pertimbangkan antara di MA50 atau 20 di sini ya. Untuk spot kita masih harus bersabar tunggu sampai Ethereum bisa retest ya, retest antara MA50 atau 20 setelah Golden Cross. Jadi seperti yang gue bilang, ada kemungkinan ya Ethereum akan sideways di sini beberapa hari sampai terjadi Golden Cross dan MA20 menjemput. Ya, jadi itu juga salah satu skenario yang harus kita pertimbangkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat ya, kemarin nyaris saja dia retest $22 lebih 44 sen. Weeknya itu sampai ke $22 lebih 65. Jadi hanya perbedaan belasan sen saja ya. Jadi buat kalian yang kemarin pasangnya pas banget di $22 lebih 44 sen, sayangnya belum dapat. Tapi buat lu yang ngikutin saran gua dulu ya, buat kalau lu pasang buy limit naikin dikit, kemungkinan besar kena kayaknya. Ya, jadi buat lu yang kena ya congrats. Ya sekarang sudah dalam posisi yang ya lumayan lah sedikit untung. Nah, tetapi kalau gua lihat dalam bentuk sekarang ya, apalagi juga kalau dari beberapa pattern aset lain, Ethereum juga ya, kemungkinan besar ini akan bisa menjadi satu daerah yang sideways ya. Ya, tentunya minimal sampai tanggal 28 ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, tentunya yang menjadi main support masih $22 lebih 44 sen. Tetapi kita bisa lihat MA20 sudah semakin mendekat.
Jadi untuk spot bisa pertimbangkan di sini ya, salah satu buy limitnya adalah di $22 lebih 44 sen, dan buy limit selanjutnya bisa juga pertimbangkan di MA20 daily yang sudah di $20 lebih 33 sen ya. Nah, tinggal kita lihat apakah ya akan dia bisa berhasil bertahan sideways di sini dan dijemput oleh MA20. Ya, kalau bisa seperti itu ya sudah, berarti kita beli di pantulan MA20. Untuk short, jujurnya setupnya nggak terlalu bagus. Ya, sebenarnya bisa aja. Andaikan dia jebol nih, ya andaikan hari ini atau kapan nanti dia jebol $22 lebih 44 sen, lo technically bisa aja nge-short. Tetapi MA20-nya udah dekat. Ya, jadi secara risk reward-nya nggak bagus begitu. Jadi ya tergantung lo. Kalau lo tetap mau paksain, ya silahkan boleh. Tapi ya TP-nya di MA20 langsung ya. Tapi kalau sudah terlalu dekat, gue sarankan jangan deh. Mendingan sabar aja, tunggu setup yang lebih bagus, mungkin nanti di 30-an. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Cardano, dan kita bisa lihat kemarin, ya dia berhasil reclaim daerah MA50, ya di mana dia close daily di 0,4995, ya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini false breakout atau benar-benar dia reclaim, ya. Nah, jadi untuk kalian yang punya posisi short di sini, ya seperti yang kita bahas beberapa hari lalu, buat lo yang punya short di daerah 53 sen, sekarang tentunya masih profit, ya masih cukup besar profitnya juga. Nah, tetapi andaikan Cardano berhasil mempertahankan harga di atas MA50, mungkin lo bisa pertimbangkan untuk TP aja. Ya, lo TP, tunggu sampai kalau dia retest lagi ke sini, ya. Karena sudah mulai ada mulai ada kemungkinan dia bisa balik ke atas, ya. Nah, kalau buat lo yang belum punya posisi short dan tertarik untuk punya posisi short, ada dua pilihan, ya. Pilihan pertama yang mungkin lebih beresiko adalah kalau sampai dia daily close-nya hari ini di bawah dari MA50, mungkin lo boleh nge-short, ya. Nah, bisa nggak false breakout lagi? Bisa aja, karena kadang-kadang kalau seperti ini ya, strukturnya bisa jadi malah jadi bolak-balik di daerah sini dan random setelah itu, ya. Nah, setup yang lebih aman adalah kalau dia naik ke atas lagi dan reject di daerah 53 sen lagi. Ya, kalau dia reject lagi di sini, ini lo bisa pertimbangkan untuk short lagi, ya. Nah, tentunya kalau lu ambil option pertama, lu bisa TP-nya di MA20. Kalau ambil opsi kedua, lu bisa TP-nya nanti di MA50 lagi, seperti yang kayak kemarin di sini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Untuk spotnya ya sebenarnya jujurnya sekarang dalam posisi yang rada kagok ya. Kalau mau boleh deh, di MA50 boleh-boleh aja ya, alias di harga market sekarang. Tapi gue sarankan jangan terlalu besar ya, karena lagi-lagi resikonya masih cukup, ya untuk Cardano masih cukup besar. Oke, dan selanjutnya untuk Phantom. Kita bisa lihat buat lu yang kemarin sudah buy limit di 30 sen, congratulations. Ya, gue sudah bahas kemarin, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan untuk buy limit kita. Dan ternyata kita bisa lihat dengan jelas dia terpantul literally di 30 sen. Jadi dalam beberapa hari terakhir kita bisa lihat dengan sangat jelas ada price range yang terbentuk di Phantom, ya. Price range atasnya 34 sen, price range bawahnya 30 sen. Nah, tentunya price range yang seperti ini ya bisa kita manfaatkan untuk short term trade, walaupun tetap aja ada resikonya ya, maka dari itu stop loss sangat penting, ya. Nah, jadi ya buat kalian yang kemarin sudah buy limit di sini ya sudah profit, ya. Nah, kalau lu sudah profit di sini, lu mau TP di 34 sen, boleh-boleh aja. Ya, kecuali lu berpikirnya untuk long term, ya sudah, lu keep aja. Tapi kalau berpikir untuk short term, lu bisa pertimbangkan untuk TP di 34 sen. Tapi vice versa nih, ya. Buat lu yang tertarik untuk nge-short, ya bisa pertimbangkan juga di 34 sen. Karena kita bisa lihat dalam 2 hari terakhir, ya, atau lebih tepatnya dalam 4 hari terakhir ini, sudah 2 kali harga Phantom reject di daerah yang sama, yaitu di 34 sen. Ya. Jadi kalau pertimbangkan nge-short di sini boleh-boleh aja, tapi jangan sampai lupa untuk pasang stop loss, ya. Nah, jadi selanjutnya jelas dong ya di mana target TP-nya. Target TP-nya adalah di 30 sen, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Lagi-lagi untuk spot ya tetap bisa pertimbangkan untuk buy limit di 30 sen. Dan selanjutnya mungkin juga bisa pertimbangkan kalau lebih bawahnya di MA50 atau 20 yang basically sekarang sama-sama di 27 sen. Hanya beda buntut sedikit, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Phantom. Oke, dan selanjutnya Solana. Untuk Solana kita bisa lihat dia kembali menemukan volume,
ya. Jadi pada kemarin lusa tanggal 20 Juli dia kehilangan volume ya, dan sellers lebih banyak di sini, dan juga di waktu bersamaan dia reject oleh daerah 44,42 ya. Nah, tetapi hari ini mulai menemukan volume lagi, dan sepertinya ya kemarin berusaha untuk retest tapi nggak kena. Jadi untuk sekarang kemungkinan ya, ada kemungkinan dia akan kembali coba untuk retest $40 lebih, $44 lebih 42 sen. Tapi kalau kita lihat ya, Bollinger Band-nya masih belum cukup membesar, jadi kemungkinan besar ada peluang untuk nge-short nih ya. Jadi andaikan terjadi konfirmasi rejection dari 44,42, kalian bisa pertimbangkan untuk nge-short Solana. Nah, kalau kalian sudah nge-short di sini, TP-nya di mana? TP-nya ada di MA20 yang sekarang semakin mendekat ya, untuk hari ini ya, di $38 lebih 17 sen ya. Nah, selanjutnya adalah untuk spot. Kita ingin akumulasi di mana? Nah, ini vice versa ya. Jadi untuk TP si shortnya di MA20, untuk akumulasi spotnya juga di MA20, yaitu sekarang di 38,17 ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan lagi-lagi untuk struktur Solana, technically speaking pada tanggal 19 dan 20 di sini dia berhasil membuat satu higher high ya. Nah, tetapi lagi-lagi price range-nya masih belum benar-benar pecah ya, masih di daerah sini lah ya. Jadi yang kita perlukan adalah dia tembus dan mulai trade di atas dari $44 lebih 42 sen, dan lebih penting lagi menjadikan ini tadinya resisten menjadi support ya. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Solana. Oke, dan selanjutnya kita geser ke BNB. Dan BNB kita bisa lihat bahwa pada kemarin dia berhasil tembus lagi daerah summer low dari Binance, ya, yaitu di 263,6. Walaupun sekarang kita bisa lihat dengan sangat tepat dia lagi retest lagi daerah sini, ya, 263,6. Ya. Nah, jadi tentunya PR-nya sangat jelas untuk BNB. Ya. PR-nya jelas yaitu mempertahankan summer low. Ya. Kalau dia bisa bertahan di atas dari 263,6, ya, itu tentunya menjadi pertanda yang bagus. Dan harapan kita adalah secepat mungkin Bollinger Band-nya membesar ke atas. Jadi ada ruangan supaya BNB bisa lanjut lagi ke atas. Ya. Karena kalau kita lihat di sini, pada tanggal 19 Juli, dia basically open dan close di atas dari Bollinger Band. Dan seperti biasa, kalau dia open dan close di atas dari Bollinger Band, biasanya akan terjadi koreksi. Ya. Maka dari itu, sekali lagi ya, PR terbesarnya itu. Dan andaikan lo mau nge-short, bisa aja sebenarnya ya. Bisa aja lo nge-short seperti ini, andaikan dia jebol ke bawah dengan target TP di MA50 atau 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Ya, lagi-lagi overall secara struktur dengan beberapa alts lain sudah semakin baik ya. Kita bisa lihat dia membuat satu higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high lagi. Harapannya ini bisa terus berlanjut. Dan ya seperti yang gue bilang, ya cara paling gampang untuk melihat satu aset sedang bearish atau bullish adalah ya dari struktur. Kalau strukturnya membuat higher high dan higher low, ya kemungkinan semakin besar untuk dia bullish. Tapi kalau dia lower low dan lower high, ya sudah itu bearish. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.